Gara-gara kasus polisi datang ke kantor DPC PDI Perjuangan di Solo, akhirnya FX Rudi menyampaikan dan meminta TNI Polri dan ASN bertindak netral. Pada akhirnya netralitas ini yang dipertanyakan, itu yang menjadi kekhawatiran dan bisa jadi akan muncul saat masa kampanye nanti. Itukah keraguan dari teman-teman PDIP? Itu kekhawatiran yang wajar dan saya rasa tidak hanya oleh PDI Perjuangan tapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Yang kita kan tahu, ini nggak usah ditutup-tutupi faktanya, bahwa salah satu calon wakil presiden yang akan maju dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini adalah anak sulung dari presiden aktif, yaitu Presiden Jokowi. Nah, kita tahu sendirilah hubungan anak ke bapak, bapak ke anak bagaimana, ya kan? Nah, apakah betul netralitas yang dikatakan di mulut itu akan betul-betul diterjemahkan sebagai netralitas di lapangan? Nah, ini tentu menjadi kekhawatiran dan ini nggak boleh kita saking takutnya untuk menyampaikan kekhawatiran ini terus kita bilang oh presiden udah ngomong dia akan netral, pasti dia netral. Lo nggak cukup dong. Ini seorang bapak pada anaknya. Nah, seorang bapak ini kebetulan seorang presiden yang sebagai panglima tertinggi, ya kan, dia adalah bosnya Kapolri, bosnya semua menteri, ya, dan lain-lain. Nah, kekhawatiran dan kecurigaan itu wajar akan terus ada, apalagi terjadinya intimidasi yang oke, kalau kita mau menganggap apa yang terjadi di Solo bukan intimidasi, tapi kita tahu ada terjadi intimidasi kepada ketua BEM UI, ya kan, rumah orang tuanya di Pontianak didatengin oleh polisi berseragam juga, ya kan. Nah, terus ada beberapa kejadian lagi bahwa dengan menggunakan institusi negara meloloskan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden, ya kan? Yang kasus-kasus jadi kasus-kasus ini nggak salah kalau ada kekhawatiran ketika terjadi ada polisi nongkrong di depan rumah saya umpamanya. Ya saya akan curiga itu adalah intimidasi. Oke, mungkin sehingga karena saya konkret komitmen apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan masalah netralitas ini? Belajar dari kasus ini. Ya belajar. Stop intimidasi yang jelas-jelas intimidatif seperti yang terjadi pada saudara kita ketua BEM UI, ya kan. Apa juga yang terjadi di DPC PDIP Solo juga nggak perlulah datang-datang, kecuali sebelum datang telepon dulu, ya kan, apa keperluannya dan lain-lain gitu. Itu kan juga wilayah kita, ya gitu. Jadi saya rasa itu. Yang kedua, ya saya rasa masyarakat dan partai politik semua juga harus terus mengingatkan. Setiap hari harus diingatkan. Ini tinggal 90 hari, apa sih salahnya kalau diingetin terus, ya kan? Nggak apa-apa, bukan narasi-narasi buruk yang kita bangun kok. Kita ingin menyehatkan demokrasi kita, mengembalikan demokrasi ini seperti sedia kala, bahkan inginnya lebih maju lagi. Nah, kita melihat jangan sampai ada kemunduran-kemunduran dalam demokrasi. Oke, sayang sekali sebetulnya Bang Emmanuel Ebenezer sudah meninggalkan forum diskusi ini, tapi setidaknya kita mengapresiasi sudah bergabung ke diskusi kali ini. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Bisa meredam ini semua, agar meredam ini semua karena momen rangkaian Pilpres masih panjang sampai nanti Februari, bahkan setelah itu pun juga masih akan ada proses perhitungan suara. Bentuk konkret komitmen apa untuk menjaga netralitas ini agar jangan sampai kasus yang sama terulang lagi, agar jangan ada diksi intimidasi lagi? Ya tentu harus clear memang instruksi dari Pak Presiden itu kemudian harus sampai di level pimpinan-pimpinan lembaga negara, baik itu TNI, Polri, BIN, ASN, dalam konteks ini birokrasi, termasuk di dalam konteks alokasi dan juga kemungkinan distribusi 15 jenis social safety net atau bantuan sosial yang juga amat sangat rawan untuk dipolitisasi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, semua itu butuh pengujian. Kita harus uji bagaimana kemudian bentuknya, tentu tidak mudah. Karena bagaimanapun juga statement verbal dari pimpinan, dari pemimpin, tentu bisa diinterpretasikan berbeda di lapangan. Nah, oleh karena itu, tentu dari semua kalangan masyarakat sipil harus terus menyala, harus terus hidup untuk mencermati semua ini. Meskipun kita sendiri juga tahu bahwa karakter masyarakat sipil di Indonesia per hari ini cenderung mudah terfragmentasi dan cenderung begitu mudah untuk kemudian diintervensi dan diintimidasi sendiri. Bagaimana kemudian kita masih ingat ketika kemudian terjadi momentum kritis terkait dengan amandemen Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Omnibus Law, kemudian terkait dengan RUU KUHP, hampir semua jaringan-jaringan kekuatan masyarakat sipil dan juga mahasiswa termasuk para buruh begitu mudah kemudian diretas, kemudian diintimidasi, dan semua itu kemudian menjadi sebuah tanda bahwa ada situasi demokrasi yang tidak baik-baik saja. Problemnya kemudian ketika masyarakat menganggap ini sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar.
Nah, oleh karena itu ini semua harus menjadi concern dari semua pihak, termasuk juga per hari ini agak unik ya. Saya mencermati sikap dari teman-teman PDIP dalam konteks ini dengan Mas Ciko. Pak Jokowi apakah masih di take account? Apakah masih dihitung sebagai petugas partai PDIP atau tidak? Karena sikap per hari ini seolah kemudian menegasikan positioning Pak Jokowi sebagai petugas partai di PDIP. Kalau misal memang masih dihitung beliau sebagai petugas partai di PDIP, concern-concern besar semacam ini seharusnya kemudian disampaikan secara langsung. Cukup dipanggil saja Pak Jokowi, berikan warning secara clear, berikan kemudian statement secara tegas, dan di situ bisa terselesaikan dengan baik. Tanpa kemudian harus melakukan langkah-langkah yang barangkali merepotkan kekuatan masyarakat sipil yang ada. Baik, Mas Umam. Untuk pertanyaan Anda itu kita coba diskusikan untuk forum yang berikutnya, tapi setidaknya untuk saat ini terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami. Bang Ciko juga terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Emmanuel Ebenezer yang juga sudah bergabung dalam diskusi kami. Mas Umam, selamat sore. Bang Ciko, terima kasih. Selamat sore. Informasi berikutnya sesaat lagi, mantan Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi dalam memutus kepala daerah yang memiliki batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun diizinkan menjadi capres dan cawapres. Mineral 100% bebas BPA.